Shalom, selamat sore. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada kesempatan sore hari ini kita tetap diberikan kekuatan kepada Tuhan, ya, oleh Tuhan, bahwa sungguh penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Kita harus senantiasa memiliki pengharapan yang selalu baru di dalam Tuhan. Dengan iman, dengan kepercayaan kita, itu akan membawa situasi di dalam hidup kita juga akan berubah, saudara. Kalau kita selalu khawatir, kita selalu takut, kita selalu cemas, maka itu juga akan membawa penggerakan di dalam langkah hidup kita. Maka pada sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan saya untuk selalu berharap bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Ya, puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh beribadah kembali di tempat kita masing-masing. Ini tidak pernah mengurangi akan kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, karena saya percaya bahwa sungguh seperti firman Tuhan minggu yang lalu, kita akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Maka firman minggu yang lalu waktu kita ibadah syukur awal bulan dikatakan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu membuat kita berhasil. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa, itu adalah janji Tuhan. Ya, itu adalah satu yang perlu kita pegang sampai kapanpun, saudara. Bahkan sampai kepada keturunan kita, sampai kepada anak-anak kita. Tidak perlu kita akan ragu, tidak perlu kita akan takut, saudara. Karena kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah dikeluarkan dari kutuk, saudara. Karena Tuhan sungguh Allah yang berjanji setia. Dia Allah yang selalu memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan saya, ya, untuk kita terus semakin melekat kepada Tuhan. Bahkan kita percaya, ya, kemari firman yang saya sampaikan bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi di dalam pandemi seperti ini, apalagi dengan sikon seperti hari-hari ini, saudara. Mari melekat, ya, semakin lengket di dalam Tuhan, semakin merenungkan firman Tuhan, semakin banyak doa-doa kita yang tidak bersandiwara lagi. Garis bawah, yang tidak bersandiwara lagi. Tidak hanya sekedar dilihat orang, tidak hanya sekedar ditahu oleh pendeta, tidak sekedar dilihat, wah ini luar biasa, dia setia. Dihapus semua, saudara. Kita kembali untuk mau merenungkan hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi kesalahan kita, apapun yang menjadi kekurangan kita, mari kita akan pelan-pelan, saudara, belajar untuk membuang semuanya itu. Masa lalu kita tinggalkan, saudara. Dan kita akan diberi roh yang taat oleh Tuhan. Amin. Saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan yang saya cintai di dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan sore hari ini, saya menyampaikan firman kepada kita, ya, secara singkat, dan saya percaya akan memberkati hidup kita. Firman yang saya sampaikan sore hari ini adalah berbicara bahwa janji Tuhan pasti tidak akan lalai, saudara. Ya, janji Tuhan pasti dan akan digenapi. Haleluya. Ini yang menjadi tema kita sore hari ini, bahwa janji Tuhan itu pasti dan akan digenapi, saudara. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan sudah setia, sudah bertahun-tahun di dalam Tuhan, tapi toh juga kita masih belum menikmati janji Tuhan itu. Ya, letak persoalannya bukan di Tuhan, tetapi di dalam diri kita, saudara. Kita melihat janji-janji Tuhan kepada Yosua. Satu hal yang luar biasa, bagaimana Yosua diberkati luar biasa oleh Tuhan, dipimpin, disertai oleh Tuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada. Ini satu hal yang saya renungkan di dalam perjalanan hambanya Yosua, yang sungguh dipakai oleh Tuhan, dan juga adalah dia seorang yang taat kepada Tuhan. Dia seorang yang melakukan perintah Tuhan. Saya percaya juga kalau kita ada di sosok seorang Yosua,
maka hari-hari ini juga janji itu menjadi milik saudara. Amin. Luar biasa. Saya percaya apa yang telah kita lakukan di dalam doa pujian yang barusan kita sampaikan di hadapan Tuhan, itu akan menjadi berkat di dalam hidup kita. Itu akan membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, membawa kemuliaan di dalam nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita fokuskan hati kita pada sore hari ini. Ya, kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya akan memberikan dua perikop sore hari ini yang terambil di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Ya, mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita ya, supaya firman ini menjadi berkat dan menjadi rema di dalam hidup saudara dan saya. Demikian bunyi firman Tuhan, Bilangan pasal 23 ayat 19, dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Luar biasa. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah yang bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi, sebab Kristus adalah yang bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Luar biasa Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita sungguh dikuatkan kembali. Dikatakan masakan Allah berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan pasti melaksanakan janjinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah kita menyamakan Tuhan seperti manusia. Ya, kalau kita melihat bagaimana janji manusia, bahkan mungkin kita pernah dengar cek kosong saudaraku. Ya, kita diberi cek ya di dalam uang ya, misalnya mungkin tanggal 2 minggu kemudian baru kita akan bisa dicairkan saudara. Tetapi kadang-kadang ada banyak manusia yang memberikan cek kosong saudara. Ya, bahkan kita melihat, kita memperhatikan bagaimana cek itu kita bisa ada caranya untuk mencairkannya saudara. Kita memperhatikan temponya, kita memperhatikan nilainya, kita memperhatikan tanda tangan yang memberi cek itu saudara. Dan juga tidak tertutup kemungkinan bahwa banyak orang yang menipu, banyak manusia, banyak perusahaan yang memberikan cek kosong saudara. Tetapi yang jelas, ini juga janji Allah tidak seperti manusia. Janji Allah tidak pernah ada cek kosong saudara. Amin. Ya, janji Allah itu adalah pasti. Ya, dikatakan tadi Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Luar biasa Bapak Ibu. Pada kesempatan sore hari ini bahwa sungguh kita diberkati oleh Tuhan supaya kita terus memegang janji Tuhan. Ya, tadi judul kita adalah janji Tuhan pasti dan akan digenapi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, ada banyak kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan yang sudah bertahun-tahun tidak menikmati janji Tuhan ini. Tapi yang jelas kita melihat ada beberapa janji Tuhan yang ditepati kepada Yosua. Kita melihat di dalam, kalau kita melihat perikopnya, Yosua pasal 1 ya ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, saya tidak perlu baca nanti waktunya habis saudara. Kita melihat bahwa ada beberapa janji Tuhan yang digenapi kepada Yosua. Pada saat Yosua memimpin bangsa Israel, pada saat Tuhan memberikan kepada dia mandat yang besar. Yang pertama saudara, bahwa Tuhan akan memberikan setiap tempat yang diinjak oleh kaki Yosua, ya. Tuhan memberikan, Tuhan memberkati, ya.
Tuhan akan memberikan berkat kepada Yosua, kemenangan kepada Yosua. Ya, itu yang pertama, saudara. Tuhan memberikan setiap tempat yang diinjak kaki oleh Yosua. Ya, luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita melihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, artinya yang pertama ini adalah bahwa Bapak Ibu dan saya dimanapun kita tinggal, ya tidak perlu bingung saudara. Kadang-kadang orang, wah ini karena saya ini tidak disimpang sehingga saya tidak laku, ya tidak laris saudara. Ini nomor 2 saudara, tempat itu nomor 2, nomor sekian saudara. Yang penting Tuhan serta, Tuhan ada di dalam keluarga kita, Tuhan ada di dalam usaha kita, Tuhan ada di pagi hari di dalam apa yang kita lakukan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, tidak perlu cari tempat. Banyak orang yang berbondong-bondong, dia mencari tempat yang strategis, dia mencari lahan yang bagus saudara. Belum tentu akan diberkati oleh Tuhan. Yang jelas yang memberkati itu adalah bukan karena tempat, bukan karena posisi, bahkan dimanapun kita di dalam, mungkin di dalam perumahan, di mana saja bisa lari saudara. Karena apa? Karena Tuhan ada. Haleluya. Itu yang pertama, bahwa saudara percaya, apapun yang saudara tempati hari ini, dimanapun lokasi saudara, dimanapun saudara membuka usaha, pasti akan diberkati dengan darah Yesus. Amin. Luar biasa saudaraku. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan akan berjalan di depan kita. Ini juga yang diberikan kepada Yosua, bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Ini luar biasa. Kita ini adalah dituntun oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Amin. Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, Tuhan berjalan di depan kita di setiap langkah hidup kita. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, itu maksudnya Tuhan. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, apapun yang kita lewati hari ini, tidak perlu menoleh ke belakang, tidak perlu takut, tidak perlu mikir saudara. Kalau kemarin kita tidak mendapatkan apa-apa, besok pasti akan diberkati. Kita melihat, masih ingat bahwa ketika murid-murid Tuhan tidak mendapatkan semalaman ikan saudara, tapi ketika Tuhan berjalan bersama mereka, apa yang terjadi? Hal yang luar biasa saudara. Amin. Beri kemuliaan lagi bagi Tuhan. Luar biasa, haleluya, amin. Ya saudaraku dikasih Tuhan, ya sangat dahsyat. Itu adalah yang kedua, janji Tuhan yang kedua, bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Saudara, saya merasakan hal yang sama. Di dalam minggu ini, kemarin saya merasa bahwa ketika saya keluar rumah, ya tidak perlu di luar kota, saudara, di dalam kota saja juga ya ada bahaya. Ya kemarin saya di Wahidin, saudara, saya merasakan satu penyertaan Tuhan bahwa Tuhan itu berjalan di depan saya. Ya. Suatu kali kemarin saya ketika pergi ke Bank Mentari dan saya keluar dari kantor Mentari, saya pergi, ternyata ada baut saudara yang segini besarnya tertancap di ban mobil saya, langsung bocor saudara. Ya, langsung goleng-goleng di jalan provinsi dengan apa? Dengan ramainya jalan di situ. Akhirnya saya pelan-pelan saya minggir, pas di depan itu ada kalau Bapak Ibu lihat ada suku cadang di situ yang cuci mobil atau servis mobil di sebelahnya itu, pas di depan itu saya berhenti saudara. Nah ini saya percaya bahwa karena Tuhan berjalan di depan saya tidak perlu bingung-bingung untuk mencari bannya. Ya itu sudah disediakan. Amin. Luar biasa. Satu mukjizat Tuhan yang saya rasakan yang dahsyat saudara. Itu hal yang kedua. Dan kemudian saudaraku dikasih Tuhan, hal yang ketiga yang kita rasakan, janji Tuhan ya pasti akan digenapi. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan gagal. Yang ketiga, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan gagal. Amin. Kalau Tuhan yang mengawali, Tuhan yang akan mengakhiri saudara. Kalau dia memilih Yosua, maka Tuhan juga akan memberikan kemenangan. Tuhan yang memberikan tanah perjanjian. Amin. Bersyukurlah, kita sangat menikmati Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Ini satu kemurahan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa bahwa saudara dipilih oleh Tuhan bukan karena kebaikan kita, tetapi Tuhan memilih kita dengan inisiatif. Tuhan memilih kita dengan anugerahnya. Haleluya. Katakan, terima kasih saya dipilih oleh Tuhan. Terima kasih saya
dipakai oleh Tuhan. Ini satu kebanggaan kita, saudara. Amin. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu hal yang ketiga, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan gagal. Kapan hari pernah saya sampaikan bahwa Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Pegang, itu adalah janji Tuhan. Baik kepada anak-anak kita, masa depan mereka, Tuhan membuat mereka akan pasti berhasil. Amin. Nah, kita bisa melihat di bagian ketiga di dalam Yosua pasal 1 ayat 5 yang dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau. Ya, ini aku tidak akan membiarkan engkau. Itu akhir intinya, saudara, bahwa Tuhan tidak ada selalu di dalam perjalanan kita, ada selalu di dalam rencana kita. Tuhan ada selalu di dalam pergumulan kita. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita gagal. Kenapa kita sering gagal? Karena Tuhan tidak menyertai kita. Karena Tuhan kita tidak diskusi dengan Tuhan. Kita tidak ngobrol dengan Tuhan. Kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Ini persoalannya, saudara. Padahal Tuhan itu punya janji kepada kita. Bukan cek kosong, saudara. Janji yang pasti, janji yang digenapi seperti kepada Yosua. Dia tidak membiarkan Yosua sampai ke tanah Kanaan, sampai ke tanah perjanjian itu, saudara. Amin. Itu janji yang ketiga. Ya, saat kita terus mengandalkan Tuhan, maka kita akan berhasil. Kita akan tidak dibiarkan oleh Tuhan. Amin. Janji yang keempat, saudara, bahwa siapapun tidak akan tahan kepada kita. Artinya bahwa Yosua diberikan kemenangan. Siapapun lawannya, Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Di lain sisi dikatakan firman Tuhan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Bukan berarti kita sombong, saudara. Tapi luar biasa jaminan Tuhan, ketika Allah ada di dalam kita, maka semua akan beres, saudara. Amin. Haleluya. Walaupun itu apapun cara Tuhan ya melakukan kepada kita, yang menolong kita, pasti saja kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Luar biasa ketika kita memiliki Allah di dalam hidup kita. Dan kemudian saudaraku dikasih Tuhan, ya dikatakan di dalam ayat 4 itu, Yosua pasal 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Oh, luar biasa. Ini janjinya kepada Yosua. Makanya hal yang keempat ini, tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan di dalam kita. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, janji Tuhan yang dikenapi kepada Yosua dan juga kepada Bapak Ibu dan saya sore hari ini adalah kita akan dibuat Tuhan beruntung, saudara. Amin. Tuhan juga akan membuat kita beruntung. Yosua pasal 1 ayat 7 dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini mungkin sudah sering saya sampaikan, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak akan membuat perjalanan hidup kita beruntung saat kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan pasti akan membuat jalan hidup saudara diberkati ketika kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa COVID, wabah ini tidak akan menutup berkat saudara. Yang jelas Tuhan akan membuat kita beruntung. Saya percaya ini adalah janji Tuhan. Tadi di dalam 1 Korintus pasal 2 dikatakan di perikop pertama kita bahwa semua janji Allah ya dan amin. Kita harus amini, saudara. Maka juga sore hari ini akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, membuat kita mencerahkan kembali iman saudara dan saya. Dimanapun Bapak Ibu, pasti akan diberkati. Ya, kita akan percaya akan janji Tuhan, tidak saja kepada Yosua, tetapi juga kepada kita semua sore hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Oh ya Rabbasyaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Glory Jesus. Mari angkat kedua belah tanganmu, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sudah berfirman kepada kami. Mari berkati kami semua umat-Mu dimanapun kami Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu ya dan amin. Pasti akan tergenapi di dalam hidup kami ketika kami mau melakukan perintah-perintah-Mu. Ketika kami mau ikut sertakan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam rencana kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari saudara terimalah berkat-Nya.
Sebab firman Tuhan berkata kepada kita, diberkati ketika engkau masuk dan diberkati ketika kau keluar. Diberkati akan keluargamu, pekerjaan usaha tanganmu pasti dibuat berhasil oleh Tuhan, dibuat beruntung oleh Tuhan. Dan diberkati akan studimu, cita-citamu, masa depanmu pasti akan disertai oleh Tuhan. Terlebih diberkati akan pelayananmu untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Upah kita ada di dalam kerajaan-Nya. Maka terimalah berkatnya, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh yang Kudus, memimpin saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kali keduanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.